Halo, selamat pagi, siang, dan malam penonton YouTube dari Indonesia Motivasi Klasik. Siang ini kita lagi kedatangan tamu, mungkin buat yang belum kenal ini dengan Pak Joko Purnomo. Iya. Oke, Pak Joko Purnomo ini reporter, pembawa berita di era tahun 80-an. Kalau kalian yang waktu itu udah ngerasain, udah pernah lihat ya dunia dalam berita setiap jam 9 malam gitu Pak. Iya. Iya. Hari ini kita mau ngobrol bareng bertiga, ngobrol seputar Om Joko, seputar Om Iwan. Mungkin Om Joko katanya juga mau nanyakan seputar saya yang bergerak di bidang perfilman atau Siap. reporter gini. Jadi monggo Pak Joko dulu mungkin sebagai tamu ya Pak Iwan. Ini tamu sekarang nanya sama Mas Dani. Mas Dani, Oke. mau bikin tim seperti ini bagaimana memulainya? Karena apa? Untuk membuat tim kan tentunya mesti pilih-pilih orang, terus pilih-pilih kemampuan. Kalau saya pribadi, kemampuan itu malah nomor terakhir Pak. Begitu. Ya, yang penting kita ini ya berempat, berlima sama Pak Diki itu punya passion yang sama. Kita passion sama, baru kemampuannya kita asah bareng-bareng. Oh, itu luar biasa itu. Kita asah bareng-bareng. Sekarang kan ya alhamdulillah mungkin waktu eranya Pak Joko itu mungkin era saya juga ya. Saya kan lahiran tahun 80 nih. Kita dulu belajar kan memang harus ke perpustakaan daerah, Ya, kayak gitu ya. ya. Kita harus baca-baca buku. Kalau sekarang kan udah gampang. YouTube ada, internet udah memenuhi kita semua untuk belajar sesuatu. Iya, pelan-pelan. Kayak giri-giri yang kita pakai ya kita belajarnya sama-sama. Kita nonton YouTube bareng-bareng, kita belajar sama. Yang penting itu passionnya kita sama dulu. Itu menurut saya ya. Setelah passion kita sama, jangannya nanti lebih enak. Ya kita sama-sama masih belajar juga. Itu kalau saya rasakan lebih bagus itu. Karena apa? Kita kalau mau ke utara bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng, benar. Iya. Kalau nanti misalnya ada gap kemampuan, bukan cerita masalah passion yang sama, mungkin yang satu utara, yang satu ngajak ke timur. Betul. Tapi salut lah. Ya sama. Sukses Pak Dani. Iya benar. Gantian kalau boleh saya tanya dulu nih Pak Iwan ke Pak Om Joko. Saya penasaran sama Om Joko. Om Joko barusan tanya ke saya. Ya, jawaban saya kan mengumpulkan passion. Kalau dari Om Joko sendiri, awalnya menjadi penggiat di dunia TV itu karena passion juga atau karena memang ngapunten sebelumnya? Kalau dulu saya ini kan turunan Telkom ya, Iya. itu selalu diarahkan sama ibu, sama bahkan kakek ngarahkan untuk ke sana. Iya. Masih seperti itu atau memang dari passionnya Om Joko sendiri? Saya itu ketika radio itu siaran, dulu saya suka dengerin Australia itu. Inilah BBC. radio Australia di Melbourne. Yang kayak gitu tuh, saya rasanya ingin banget jadi penyiar radio. Terus ada kakak gitu lah suara-suara. Backsoundnya. Ya. Terus sama denger dari Malaysia, ting dong ting dong ting dong. Radio Malaysia di Kuching, gitu kayak gitu tuh. Saya suka niru-niruin. Jadi saya pengen banget jadi penyiar radio. Malah saya berpikir ketika saya pergi, saya ngomong sama bapak ibu saya, nanti kalau radio atau RRI Surabaya ada apa namanya pengumuman mencari penyiar, tolong dong aku dihubungi biar aku bisa ngedaftar gitu. Jadi dulu basicnya berarti Om Joko, basicnya Surabaya berarti ya? aku di rumahku di Prambon Mas, Nganjuk. Oh Prambon, Nganjuk. Rumahku ning desa situ. Jadi saya tidak dapat pengaruh dari mana-mana kecuali saya tiba-tiba punya hasrat kayak gitu. Saya seneng mendengar radio. Jadi kalau ngapalin lagu-lagu belum bisa bahasa Indonesia kan? Kita coro Jawa kan. Dulu zaman itu coro Melayu Mas. Ya, kalau bahasa Indonesia ya masih Peramli ya. Iya. Iya. Makanya itu lagunya masih kami menyusun ya itu. Saya tuh sebenarnya agak blank karena mungkin perbedaan usia yang terlalu ini. Tapi memang kalau coba ngomong masalah pesawat biar lewat dulu. Apa pesawatnya kita Penyiar dulu saya tuh lupa namanya, tapi ada satu penyiar dulu dalam kita yang memang aksennya, logatnya, cara menyampaikan itu yang dulu sempat tertarik juga saya. Akhirnya yang terakhir yang masih saya kenal itu udah ke era modern ya, di RCTI itu ada Desi Anwar apa Desi ya? Anwar. Nah, aksennya itu kan bagus Pak. Untuk membawakan berita itu dia tugas meski itu tetap baca
sekarang ini kayaknya beliau di ini nih, di paket-paket tertentu. Enggak, maksudnya gini, yang mau saya tanyakan Om Joko dulu juga baca prom Oh iya, sama saya baca berita. Sama baca prom itu, prom jalan itu atau? Iya, teleprompter tuh. Baca iya. Oh, berarti sama. Sama. Jadi dulu bisa dari kaki terus diubah dari tangan, kecepatannya disesuaikan, jadi kita bisa melihat satu titik di tengah itu dia pelan gitu sesuai dengan yang kita. Oh. Jadi kayak kirain filter. ngeten loh Pak Iwan. Kalau niku mikirnya dulu itu waktu era tahun itu ya, saya kira hebat ya orang-orang ini. Apal. Iya, maksudnya kan actionnya itu kan bawa kertas tuh Pak Iwan di sini. Iya. Kok bisa ya? Caranya gimana? Saya baru tahu teleprompter itu kan setelah era modern. Iya. Setelah saya lihat BTS-nya, Aviandesinya seputar Indonesia, Aviandesinya apa sih yang SCTV itu? Saya lupa itu. Oh, ternyata baca. Makanya mereka kok lancar. Oh, ternyata sama aja ya. Sama, Di era tahun itu juga teleprompter juga. Gimana kok nek? Iya, saya ini sama Mas Iwan ini kayak ada magnet yang menarik saya untuk datang kemari. Dan ini adalah kunjungan saya ke Mas Iwan yang ke-3. Iya, lebih lah. Lebih. Iya, kelima. Yang datang sendiri malah bingung. Jadi gini, ada orang yang hobinya sama, tapi beliau bisa produksi. Makanya saya mau tanya sama Mas Iwan, apa rahasianya itu kok bisa bikin program semacam ini, dimulai dari mana gitu Mas? Sebenarnya kalau program, nggak ada program sih, nggak ada program gitu. Ya awalnya dulu pernah saya sampaikan, udah diliput sama Om Joko bahwa saya bikin itu karena beberapa kali bikin di bengkel orang itu mesti gagal. Ya jadi rahasia umum, uang sudah habis, mobil belum jadi. Itu saya alami sampai tiga kali. Ya karena waktu itu saya masih sibuk ngurusin kerjaan kontainer di luar pulau juga. Jadi kasih uang, dikerjain saat saya datang aja. Kalau saya nggak datang nggak dikerjain. Tapi saya memaklumi. Jadi saya nggak boleh menyalahkan bengkel. Bahkan sampai saat pun ketika ada orang yang ngomong seperti itu tadi, pasti saya sampaikan. Mereka itu belum memanage. Ya, baik waktu ataupun pekerjaannya. Ya, karena mereka ada di pinggiran, di kampung-kampung. Jadi saya bayangin kalau ada tetangganya itu knalpotnya rusak nih. Okay. Kang, betulin knalpotku. Nggak mungkin bengkel ini nggak nolong. Ya. Ditolonglah betulin knalpot. Begitu namanya kendaraan sudah tua, knalpotnya begitu jelas satu jebol sini sini, akhirnya ganti. Itu bisa sampai 2-3 hari. Ya. Akhirnya kerjaan utama ditinggalkan karena seperti itu. Nah itu jadi buat saya. Nah, dari situ ada ide dari tim kontainer saya. Jadi tim kontainer itu bilang, Pak Iwan ini kan punya banyak tukang. Kenapa sih nggak ngapain ke orang? Di sini aja coba. Nah dari situ terus saya, ya cobalah beberapa tukang yang tadinya tukang kontainer yang kerjanya benar-benar halus, saya ambil, ayo kita bikin yuk. Mobil saya yang tadinya itu belum jadi, itu malah saya bongkar habis sudah. Jadi dari dashboardnya saya predelin, spakbornya saya predelin. Masih ingat mobilnya Pak Iwan? Masih, mobilnya masih ada sekarang. Masih ada mobilnya sekarang yang saya predelin itu saya rakit kembali. Nah dari situ terus dibikinlah patronnya dari waktu itu kita bikin dari kanton. Oh iya. Bikin itu. Coba bagus. Bikin bagus. Coba bikin lagi. Bikinnya yang agak sulit. Jadi awalnya itu saya bikin bilis. Memang banyak tantangan. Nah, saya bikin bilis, terus bikin utility, terus bikin ketiga waktu itu dalam satu saya 2-3 bulan itu saya langsung bikin 3. Karena material ya lumayan murah lah. Saya tapi kemarin 21 jam bisa bikin satu ya. Kemarin itu yang liput kan kita juga. Iya. Saya ngobrol ke Pak Iwan guyon, Pak ini 21 jam yakin bisa dan maksudnya bukan gitu Pak. Nanti kalau lihat orang banyak, ini 21 jam pada ngerjain di sini semua loh Pak.
Jadi begitu project awal pertama dulu tahun sekitar 2017. Nah, kebetulan terus ada catering kebetulan saya juga ya tempat ini jadi langganan tempat ngumpul lah karena lokasinya juga asik kan. Nah, begitu saya gathering ya potong tumpeng apa segala macam di sini, selamatan mobil saya yang pertama, kedua dan ketiga itu. Mereka menilai, tapi Pak, bagus, kencang, bla bla. Dari situlah muncul ada beberapa teman yang dari wilayah Sidoarjo sama Surabaya nitip bikin. Jadi bukan Mas aku gak enak, tapi Mas aku nitip tolong bikinkan ya. Dalam tanda kutip seperti itu. Dicoba. Kita coba, kok hasilnya Pak bagus, begini ini kok bagus. Terus kita ada momen ke Munas di Solo, Munas orang-orang di Solo. Dari itu sana, berarti pertama kali hasil yang keluar. Nah di sana terus ada saran dari beberapa senior itu, Pak Iwan kasih hadiah dong, door prize dong. Akhirnya yaudah aku nggak bisa ngasih uang nih. Aku coba bikin body. Jadi ya waktu itu aku kasih sumbangan body wheels. Body aja Pak ya? Berarti belum Loh, body aja kita bawa ke Solo untuk door prize-nya itu. Ya alhamdulillah dari situlah saya mulai dikenal. Di awalnya itu keisengan yang waktu itu 2017 itu di sekitar bulan-bulan setelah November ya, jadi sekitar bulan Desemberan itu karyawan itu baru kurang lebih sekitar 6-7 orang. Sekarang udah 80. Satu RT. Sekarang udah satu RT ya. Lokasinya juga yang tadinya untuk produksi kontainer sekarang jadi untuk produksi jeep. Jadi mengalir. Ya alhamdulillah. Sekarang yang berderet itu jumlahnya sampai berapa tuh Mas? Kalau yang berderet itu kurang lebih sekitar 75. Sementara pesanan masih inden sampai ya September tahun depan. Kalau kita lihat listnya dan kemampuan kita sampai saat ini. Jadi kemampuan kita saat ini kan katakanlah seminggu 3-4 unit keluar. Sebulan. Tapi mulai kemarin kita briefingin ke tim, kita harus pecah tim, harus menerima orang-orang baru lagi untuk dipelajari di sini supaya menyerap banyak tenaga kerja karena pesanan kita ya mungkin tidak sampai September. Kalau tidak ada lagi tambahan lagi yang hidden gitu. Sekarang total pesanan ada berapa Mas? Yang ini sekitar 75 tambah 60-an 135 ya, terus masih berdatangan lagi. Kapan hari saya ketemu Om Joko waktu ada liputan di sekitar 140 kan udah selesai, udah kita kirim. Nah ini nambah lagi, deretan ini nambah lagi. Soalnya kemarin itu waktu puasa kemarin mungkin Om Joko sudah lihat pemerannya saya. Itu Pak Iwan sempat ngomong waktu jenengan tasih ingat bukan yang setahun ke depan gajimu itu sudah beres. Iya. Pak, saat ini. Ya, tahun ini. Ya. Dari akhir tahun ini. Ya. 1 tahun ke depan gajimu udah beres. Pokoknya kamu cepat pulang, istirahat, balik lagi tanggal sekian. Itu kamu, Pak, pesanannya masih banyak. Belum. Wah, kedan. Saudara ini baru tahu kan, ada 160-an masih ada, Pak. Masih nambah lagi. Jadi saya memberikan pengertian, memberikan semangat ke anak-anak. Kamu kerja yang benar, semangat, berkarya, ya nggak usah mikirin gaji yang dan lain-lain lah. Dalam arti jangan ketakutan kalau kamu kerja cepat ini terus nanti kehabisan order. Karena di daftar listnya sampai tahun depan itu masih ada yang pesan. Berarti cadangan untuk salary mereka itu sudah ada. Sudah siap dari beliau-beliau yang pesan di sini. Waktu 2 tahun yang lalu saya bilang sama Mas Iwan, kalau saya kira-kira nomor berapa Mas Iwan dalam pesan saya hari ini. Waktu itu mungkin saya nomor 69, 89, 80 sekian. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang aku pesan berarti aku nomor 272. Nah, mau ngomong 300 saya Om Joko. Karena apa? Proyek kita nanti ke depan
ya alhamdulillah kita ketemu nih, tim saya ketemu sama Iwan, kita masukkan ide-ide anak muda. Iya. Pak Iwan coba bikin gini, Pak Iwan coba bikin gini. Yang maksudnya pasarnya bukan lagi pasar-pasar klasik orang-orang orang tua seperti saya gitu maksudnya. Saya juga orang tua. Maksudnya kita coba menyasar ke generasi yang lebih muda. Iya. Entah ya kemarin kita ngomongin apa Pak? Muscle car ya? Ya. Nah, kita ngomongin muscle car. Pak, muscle car itu pasarnya bukan orang di atas 80-an, di bawah 80-an, era milenium. Ini anak-anak lagi seneng muscle car juga. Cuma muscle car Indonesia itu yang dulu pernah kita cerita Pak, masalah ori dan KW. Ya. Apa salahnya kalau saya punya Ceria, Suzuki Ceria apa mobil Ceria, tapi aku bikin Morris yang muscle car. Emang bisa dan bisa. Nanti kan maksudnya gini, kita nyasarnya ke anak muda. Kalau kita nyasar ke anak muda, mungkin Om Joko kalau pesan hari ini bisa jadi ke 300 sekian. Gitu Pak Iwan. Amin. Jadi gini, kalau mudah-mudahan ini kan berbenah. Saya tiap hari itu berbenah. Bahkan saya malam itu posisi mau istirahat, pikiran saya ini sudah melayang-layang. Jadi dari mulai legalitasnya, dari mulai nyusun strateginya. Jadi saya tiap hari itu setidaknya ada 1 grup, 2 grup ini mesti saya ajak ngobrol. Jadi jam 9 saya minta waktunya mereka. Saya nggak mau ngambil waktu mereka istirahat karena itu hak mereka istirahat. Jadi saya ambil di waktu kerja mereka setengah jam sampai 1 jam. Saya ajak ngobrol. Nah itu untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, sudah mempunyai gambaran sopo sing dijak. Jadi saya suruh regenerasi. Jadi minta, ayo saudaramu itu tadi. Karena bekerja itu kalau tidak dengan passion yang sama, itu akan berantakan. Makanya saya suruh cari saudara, teman yang memang bisa bekerja sama. Karena kita ini kerja tim gitu. Jadi jangan yang satu udah high speed, yang ininya masih low speed. Ini bahaya, gadol. Begitu nerima gaji, maunya orang terima gaji kan maunya sama. Padahal prestasinya kemampuannya beda. Ya. Itu yang memang saya bangun di sini. Ya mudah-mudahan target saya di 1-2 bulan ini 50 karyawan yang benar-benar berkualitas itu bisa masuk. Jadi target saya 1-2 bulan ini harus sekitar 120 karyawan yang memang bisa terjun. Ini tadi ada rombongan datang? Ya, itu yang ngelamar di hari ini tadi, sudah ada janjian. Jadi ini nanti mudah-mudahan nggak sampai September ininya, antriannya gitu. Karena bagaimanapun beliau itu punya duit, terus kepingin menikmati, menikmati mobil klasik meskipun hanya KW. Ini yang saya benar-benar saya hargai. Jadi orang sudah bertanya ke saya, Om Iwan, gimana ini? Ini sudah poin buat saya. Apalagi terus saya kirim bahan sekarang ya, ini udah mulai kelabakan. Karena saya harus ngatur dapur saya mampu nggak sih memasak ini. Takutnya mereka kecewa. Karena nggak bisa langsung ambil orang terus langsung dia bisa melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Betul. Dia masih Betul, proses juga sebenarnya. Jadi semuanya sih diproses, keahliannya diproses, terus mindsetnya itu kerja itu. Karena kalau sudah masuk ke sini mindsetnya itu kita dikejar duit, bukan kita nyari duit. Ya benar. Itu mindset yang saya tanamkan di IMC itu. Jangan kamu ngejar duit, tapi gimana caranya kalian itu dikejar duit. Nah kalau dikejar duit itu berarti orang harus berkualitas. Ya, saya duduk-duduk, ada WA masuk, tiba-tiba tamu datang nongol bawa uang, Pak saya mau beli, ya dikejar duit kita. Nah mindsetnya seperti itu. Mas, kita cerita tentang yang agak apa ya, yang mungkin belum tersentuh atau mungkin sedang berjalan. Itu status surat-suratnya kayak Mas? Nah kalau surat-surat sampai detik ini, surat itu masih surat dari mobil bawaan. Jadi ketika mobil itu kijang, ya surat ya kijang, keluar kijang. Nah, tapi saya sudah pendekatan, kemudian memohon. Alhamdulillah kemarin kita ada Zoom meeting sebulan yang lalu kita ada Zoom meeting dengan jajaran Polres Sidoarjo.
mobil alam saya bisa juga marketing baru. Intinya dari Polres Sidoarjo, kebetulan Pak Ahmadi sebagai rekan lantas menjembatan, mencarikan bibit solusi, karena satu ini sudah mengkaryakan banyak orang. Ya. Ya, sudah 80 orang sekarang per hari ini, terus 80 orang yang benar-benar sudah terdata di database kita. Nah, ini sudah berjalan sejak bulan Februari tahun ini. Jadi setelah kita diliput sama CNN terus boom sampai sekarang. Berarti saya sudah menghidupin 80 kepala keluarga mulai bulan Februari sampai sekarang. Nah, ini harus diselamatkan karena dengan situasi pandemi, dengan situasi carut marutnya ekonomi yang banyak tutup dan lain, kita masih eksis. Yang lain KO, kita tetap up. Nah itu. Nah dari situ, alhamdulillah dari Disub ada tanggapan. Kebetulan kita juga sekarang kemarin kebetulan dari Dirjen Perhubungan Pak Faisal, saya sebut namanya Pak Faisal, kemarin sempat duduk di ruang kantin karyawan IMC, memberikan banyak jalan keluar. Jadi mobil yang dari sini setidaknya harus tes uji. Memang benar harus tes uji. Nah, ketika nanti sudah tes uji, mobil ini layak di jalan, kita bisa dengan standarisasi seperti itu. Ketika ada apa-apa di jalan, sudah bukan kesalahan dari fabrikasi, kesalahan bengkel, tapi adalah human error dari pemegang mobil. Nah, sementara ini kita belum ada uji. Belum ada uji. Ya, kita sendiri sebagai penghobi berdoa, ya, moga-moga apa yang Pak Faisal sampaikan itu segera direalisasi. Sama Siwan juga tidak akan sulit-sulit lagi untuk mengembangkan upaya ini untuk bisa berjalan bersama atau bersama karyawannya. Amin. Karena sama sebenarnya pertanyaan saya sama Om Joko sama waktu pertama-tama kenal Pak Iwan dan lihat semua mobil ini Pak, surat-surat banyak kan pasti pertanyaan bikin kan mereka setelah bikin mereka pengen juga nyaman dalam segala hal ya, entah amin ya sama surat-surat. Kalau memang dari Dirjen ya sudah mulai ada sinyal-sinyal bagus ya, alhamdulillah lah, semoga secepatnya. Amin. Karena begini, menurut aku penghobi ini punya kebersamaan rasa. Iya. Nah, terus satu, nggak memenuhi hotel gitu loh. Kita karena mainnya mesti ke pinggir laut, kan? Kalau tidak ke alam terbuka gitu. Jadi sehat lah itu pokoknya. Kemarin juga saya sempat sampaikan ke Pak Faisal, orang kalau sudah punya Jeep, terus mobil-mobil ya kelasnya militeri gini, ini selalu positif. Selalu positif. Kenapa kok selalu positif? Nggak mungkin lo Jeep ini diajak jalan ke mall. Ya. Nggak pantas gitu. Kan jelas mobil Jeep ini pasti ke alam. Ya. Terus camping ini kan pasti ngajak keluarga. Ya. Jadi ini auranya saya sampaikan kemarin 90% itu positif. Nggak mungkin Jeep ini mesti dibawa ke diskotik. Dan nambahin sedikit lagi tuh Mas Iwan. Orang yang punya hobi Jeep, toleransinya saya rasa cukup. Karena kalau kita macet di jalan, Jeep lewat, mundur lagi dia mesti bantu kita. Apanya? Kenapa? Kita mesti dibantu. Coba kalau sedan yang rusak atau mungkin Avanza yang macet, apa pedulinya? Ya, benar-benar. Karena apa? Itu tadi rasanya udah sama. Samaan rasa berarti ya. Tapi luar biasa deh, luar biasa. Ini apa Mas daerahnya namanya? Aku selalu lupa. Sepanjang Kletek Sembanjang. Kletek sepanjang Jemundo. Ya, daerahnya daerah Jemundo. Ya, makanya yang pengen punya Jeep itu jangan lupa alamat ini dicatat gitu loh. Ya, supaya nanti pasti ditulis di bawah. Langsung dipencet Google Map mana ini nih. Muncul kemari gitu. Balik lagi nih Om Joko, saya malah ganti penasaran. Awalnya Om Joko dengan Pak Iwan ini gininya gimana? Saya melihat Mas Iwan itu di awalnya di YouTube. Oh.
Saya pengen sekali, saya pernah kontak belum ya mas? Pernah kontak. Suatu hari saya pengen soal dia bilang gitu. Sama ibu waktu pertama kali kita sama ibu. Sama istri saya. Pas kami punya waktu luang di Jawa Timur itu, tak kesiwan dia. Habis nyadran waktu itu. Nyadran. Terbang ke sini dari airport, nanya gimana ini? Langsung ke sana ke hotel dulu ini. Tapi namanya daleman ini udah nggak bisa direm. Ya. Aduh, kangennya luar biasa. Ternyata apa? Ini channelnya sama, Mas Iwan di frekuensi yang sama sama saya. Dan banyak hal yang sebetulnya serasa. Memang hidup itu sebenarnya nggak di kotak-kotak, tapi terkotak-kotak. Makanya kalau Pak Jokowi pakai kotak-kotak itu juga nggak salah. Bali itu pakai kotak-kotak hitam putih itu juga karena memang itu bukan di ya. Dengan sendirinya, otomatis sendirinya. Ya. Berarti memang Pak Jokowi juga tertarik dengan karyanya atau tertarik dengan kreativitasnya Pak Iwan? Satu kreativitas yang luar biasa. Dan saya baca sedikit tentang bagaimana kisahnya. Dua, saya sama mobil ginian itu nggak bisa tidur. Dan saya sendiri di rumah itu saya punya beberapa, tapi bukan ini. Oh, ada berarti. Saya punya beberapa Land Rover. Land Rover CC7 gitu, kayak Jimny Kotre, Jimny apa? Saya punya. Jadi rumah saya itu penuh tapi mobil jelek-jelek semua. Maksud saya pengen cari mobil bagus kemari. Mau pesan sama Mas Iwan, tapi nomornya itu di 300. Nah, iya, jadi ke 300 urutannya. Ya, serasa itu tadi ya. Jadi, pertama kali ketemu Pak Iwan yang dirasain apa Om Joko? Oh, bahagia banget. Udah segini belum ya? Belum. Masih di sini nih. Di sini Mas ya. Pas hujan. Ini belum ada. Berarti ini ceritanya, ini adalah tempat reuniannya Om Joko sama Pak Iwan ya. Berarti ceritanya seperti itu ya. Aku iseng buka HP. Aku tuh kan nggak bikin YouTube, tapi aku kirim ke YouTube. Apa sih namanya? Aku kan suka pergi kemana-mana. Aku simpen, siapa tahu nanti anak cucu saya yang ke depan dia bakungnya tuh mana sih gitu ya. Cari gitu kan. Jadi aku kalau pergi ke mana, ke Kupang, kebetulan kami berdua ini suka traveling. Karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Dunia saya keliling Indonesia dan saya udah pensiun. Saya sering istri tidak masih aktif. Masih aktif. Masih aktif. Jadi sekarang ini juga pas kesini juga aku di Surabaya lagi Mas Iwan. Oke. Karena udah pernah diajak sini dulu. Iya, dia titip salam Mas dari Nyonya. Waalaikumsalam. jadi aku nggarap di hotel gitu. Tapi dapat berapa paket itu Pi? Tak lihat ini. Sombong aku. Istri kebetulan nggak Jawa Timur. Istri itu orang Bali. Oh, orang Bali ya, Nyoman namanya. Oh. Iya. Ya alhamdulillah, artinya ketemu Mas Iwan ini berkah. Artinya tidak hanya cerita tentang dunia ini, cerita tentang akhirat. Dalam bentuk konteks yang ukhrawi yang intinya adalah ketulusan, keikhlasan, kesabaran. Jadi moga-moga kita juga menyatu arahnya bisa sama. Benar. Dipertemukan itu bukan karena ketemu, karena Allah mau. Ya, benar. Tidak ada yang kebetulan. Betul. Ya ketemunya balik lagi ke awal pembicaraan kita tadi, itu adalah ini inti dari pembicaraan kita, ternyata kan memang passion atau kesamaan rasa itu yang sebenarnya mengarahkan kita untuk bersama gitu, menjadi satu. Ya kalau dari kita tim sih sangat-sangat terbantu sekali, jujur aja dengan kenalnya Pak Iwan. Saya juga nggak tahu karena memang bos saya ya yang kenal Pak Iwan pertama kali. Setelah kita ketemu, ngobrol dan lain sebagainya, aku ingin punya proyek kayak gini, gimana? Ya Pak, dijadikan satu aja di YouTube-nya supaya ini satu juga sebagai kenangan untuk IMC sendiri, yang kedua juga mengenalkan IMC ke luar. Mungkin walaupun kita telat, gitu Pak Iwan gitu. Pak Iwan sempat ngomong sebenarnya kalau terkenal gitu, ya kalau udah dikenal sih udah banyak. Cuma kan saya ini sama tim itu lebih memasukkan Pak
saya nggak terima nih kalau memang bapak udah terkenal tapi anak muda belum dapat. Anak muda ini belum kena untuk mobil-mobil kayak gini ya sebagian. Makanya kita mau melebarkan lagi supaya ya itu tadi, kalau Om Joko masih 300 sekarang besok udah 500 gitu loh. Amin. Ya kayak gitu. Amin, insyaallah. Memang begitulah harapan kita juga. Ya. Bagaimanapun juga ini kaitannya dengan apa ya? Banyak manusia yang terlibat di dalamnya. Betul. Banyak tenaga kerja yang saat ini adalah pada prihatin. Nah saya bilang, dan Mas Iwan juga cerita sama saya, ketika orang kolaps, Mas Iwan berdiri tegak Masih berdiri. dan apa dengan banyak di samping kiri kanannya ini untuk ikut berdiri tegak. Moga-moga Mas Iwan IMC, jadi Indonesia Modifikasi Klasik. Aku selalu keliru Mas, Ikatan Mobil Klasik. Karena apa? IMC juga ada singkatan yang lain di sini. Inti Maju Cemerlang. Maju Cemerlang. Saya bilang mungkin ini termasuk tambahan lagi kan. Proyek barunya ada lagi. Apa itu? Indonesia Modifikasi Klasik, Inti Maju Cemerlang. Indonesia apa Pak, Modifikasi custom. Bukan yang kontainer. Kontainer. Nah, kita yang anak muda masuk Indonesian Modifikasi Custom. Harus custom. Biasa. Ampun kata Mawan. Amin. Siap berkreasi. Pak Iwan ada kata-kata terakhir? Monggo. Nah, buat Untuk penggila mobil, untuk kesamaan tentang kesamaan rasa juga. ya, kalau kesamaan rasa sama penggila selalu saya sampaikan, kita bebas berkarya asal tidak melanggar hukum. Jadi barang yang mau kita custom itu bener-bener barang yang dingin, pastilah. Jadi jangan sampai berurusan dengan hukum. Barang-barang yang nggak jelas kita custom mau untuk menghilangkan jejak, itu sudah. Jadi bener-bener arahnya kita berkarya custom itu kan sudah baik. Dari situ sudah timbul karya, sudah timbul energi, sudah timbul ekonomi. Betul. Ini kalau satu karya aja lahir, ini yang terbantu kan banyak, sangat banyak. Apalagi kalau beberapa karya ini mas pro, ya banyak membantu ekonomi kreatif jalan. Ini yang memang ditekankan di periode ini, memang kalau bisa periode seterusnya, bukan hanya masa pandemi ini aja, tapi seterusnya ini kita bisa membantu mengkaryakan banyak orang, bukan jadi bangsa pembeli. Mohon maaf, karena Indonesia ini cukup kaya, luar biasa. Mobil sekian M pun ada di Indonesia. Ada, betul. Kan gitu. Iya. Nah ini saya cuman masih sekitar bawah 100 juta, tapi yang kerja ini adalah putra-putri, nggak tahu itu mungkin saudara kita. Iya Mas, boleh nggak tahu harganya Mas? Harga biaya modifikasi untuk misalnya utility atau Wilis lah, paling gampang Wilis lah. Kayak kemarin Pak yang 21 jam kalau Wilis, misalnya orang pesan. Wilis itu kurang lebih masih antara di atas 50, di bawah 65. Itu sudah full aksesoris. Udah full aksesoris. Dan yang perlu diingat adalah pengerjaannya selama itu sudah lunas. Kayaknya 21 jam juga ya Pak. Enggak lah, anggap aja seminggu 1 bulan ya Pak. Ya kurang lebih saya itu. Ya, asalkan itu mau nunggu antrian. Oh ya, lamanya. Nomornya. Lamanya itu bukan karena pengerjaannya tapi antrinya. Sekarang udah sampai 160. Oh ya, juga tak tambahin dikit Pak Iwan. Jangan sampai karya anak bangsa ini justru yang menikmati orang luar. Gitu, pesanan dari luar juga banyak tuh. Banyak sudah. Nah, pesanan di luar itu juga banyak. Jadi maksudnya karya Pak Iwan ini ternyata pun diakoni, istilahnya nek bahasa Jawa ini sudah diakui sama wong Londo. Wong panganane gandum istilahnya. Bukan panganan beras lagi. Jadi itu aja kalau dari Om Joko, monggo. Ada yang perlu disampaikan untuk penonton IMC, untuk generasi muda. Bukan jenengan generasi tua loh, Saya rasa senior ya. Jangan lama-lama lagi, karena antrian Anda bertambah panjang. Inilah saatnya. Hubungi nanti di bawah. Sama satu lagi pesan sebelum saya tutup semuanya, tunggu aja, akan banyak kejutan, terutama dari kita tim anak-anak mudanya. Akan ada film dokumenter, sama ada sedikit drama yang semuanya
backgroundnya di ruang lingkupnya IMC. Satu lagi saya tambahin. Apa? Buat penonton YouTube di seluruh Indonesia, di dunia pun juga, bahwa saat ini kita sudah merancang sebuah mobil, memang desainnya adalah khas Indonesia. Nah, itu rahasia aja Pak. Pokoknya khas Indonesia. Ya, khas Indonesia. Bentuknya kayak gimana? Khas. Tunggu aja. Kalian harus nonton karena masuk di film dokumenternya nanti Pak. Ya. Oke, harus nonton itu. Oke, terima kasih Om Joko. Sami-sami. Terima kasih Pak Iwan. Semoga para penonton kalian tetap sehat. Indonesia merdeka. Hebat. Merdeka.